Ya, terima kasih. Saya Renar M. Intu. Sehari-harinya adalah fiksiwan. Kegiatan saya sehari-harinya adalah secara rutin menulis di laman khususnya Facebook dengan terintegrasi dengan Instagram dan juga sering membuat podcast ataupun wawancara atau membahas atau meresensi tentang buku. Saya kira itulah saya lebih dikenal sebagai budayawan. Ya, saya alumni Fakultas Sastra Jerman dan pernah studi di Jerman beberapa tahun silam. Dan fokus saya adalah sepanjang karir saya adalah coba mengawati atau mendalami secara komprehensif apa yang disebut sebagai kebudayaan. Ya, film itu kan pertumbuhannya sekitar tahun 30-an masih dalam bentuk film bisu. Dari film bisu kemudian ditiru secara secara kasar, dibikinlah semacam siluet layar yang kemudian dipakai seperti dalam pakem wayang. Nah, itu juga sebetulnya film dalam pengertian sebagai siluet saja. Tetapi mutakhir ini film sudah menjadi suatu industri di mana film telah menggunakan perkembangan teknologi dengan adanya kamera dan sebagainya, sehingga pertumbuhan film ini sekarang sudah lebih sophisticated, sudah lebih canggih, dan tentu kecanggihan ini tidak saja hanya mendorong mereka sebagai insan film pada umumnya, terutama sebagaimana kita tahu bahwa pusat perfilman dunia hari ini kan tetap masih ada di Amerika. Jadi Amerika menjadi Hollywood dengan studio yang begitu besar seperti Hollywood dan juga beberapa perusahaan korporasi film, Century Fox, GM dan macam-macam itu adalah rumah produksi ataupun korporasi-korporasi perfilman dunia yang waktu itu. Dan tak kalah penting juga bahwa dekade ini perfilman di Asia juga, terutama di benua India dan sekarang ini Korea, sudah begitu kencang mempromosikan film-filmnya melalui jaringan web. Jadi tidak lagi konvensional, misalnya ada tontonan di bioskop, gitu. Tetapi itu saya kira bioskop tetap menjadi fungsi tontonan itu selalu masih orang masih lebih konvensional, lebih suka menonton di bioskop atau yang disebut dengan layar lebar. Apalagi di Indonesia. Saya kira Indonesia mutakhir ini hari ini masih 90% penonton mengandalkan bioskop, walaupun sudah ada alternatif di bioskop-bioskop online seperti Netflix, HBO gitu, dan lain-lain itu. Ya, saya kira itu juga adalah bagian dari pertumbuhan film. Jadi sebetulnya insan film tinggal memilih medium mana yang dia pakai untuk menghasilkan produksi film. Tetapi sekali lagi, perfilman tidak hanya sebagai suatu idealisme tontonan. Sekarang tantangan perfilman dunia hari ini adalah dengan adanya industri film sebagai sumber kapital. Jadi bagaimanapun film itu masih dilihat dari secara komersial, gitu. Jadi komersial berarti ada industri film dalam pengertian sebagai industri budaya atau industri kreatif. Dia harus tidak hanya menghasilkan fungsi apresiasi terhadap nilai atau kandungan dari film itu dari manapun asalnya, tetapi dia sebetulnya menghidupkan di dalam sinematik itu atau sinematografi itu adalah latar belakang dari seluruh faset kebudayaan yang ada di dunia. Jadi kalau Amerika itu dulu kita kenal dengan film-film western film itu kan lebih banyak tahun 60-an itu didominasi oleh film-film koboi. Jadi koboi sebagai satu tradisi
tradisi the hero, kepahlawanan waktu itu. Tapi kemudian tumbuh juga film-film yang berdasarkan cerita-cerita fiksi klasik seperti Ben-Hur dan sebagainya, atau juga tokoh-tokoh klasik seperti Julius Caesar, Nero, bahkan Jesus Christ juga sudah pernah difilmkan, Jesus Christ Superstar. Dan juga beberapa fiksi atau drama atau teater yang kemudian juga cerita yang kemudian dijadikan film. Seperti drama Romeo dan Juliet. Pada tahun 60-an itu merebak di tangan sutradara Franco Zeffirelli dan mengangkat nama bintang waktu itu masih muda, masih 16 tahun. Ada 2 bintang muda itu, saya lupa namanya, dan Richard Whiting waktu itu. Sehingga film Romeo and Juliet menjadi meledak waktu itu. Kemudian tahun 70 ditiru di Indonesia oleh sutradara asal dari Minahasa, Wim Umbo. Dengan mengandalkan pengantin remaja dengan bintang remaja waktu itu, Sofan Sophian dan Widiawati. Dan sekarang saya kira itu masih tetap genre drama atau genre drama, genre kriminal, genre semacam kepahlawanan itu, seperti film koboi ataupun film-film silat. Nah, kalau industri film silat itu tahun 70-an saya kira dari Hong Kong itu bisa berhasil mengangkat film silat Cina yang terkenal waktu itu. Yang kita tahu bintang-bintang yang bertebaran waktu itu salah satunya adalah Wang Yu, Loli, Tilung, David Chiang dan segala macam. Kalau film-film drama itu ada Chen Chen, ada Cheng Pei Pei juga artis silat yang pernah datang di Indonesia untuk menghidupkan film dari cerita silat Panji Tengkorak. Pernah heboh dia berperan dengan itu. Jadi saya kira perfilman tumbuh mengiringi sejarah, dan mutakhir hari ini tantangan perfilman nasional adalah tantangan yang dihadapkan dengan selera apapun genrenya, tapi selera publik itu menurut saya agak sedikit susah ditebak. Tetapi hari ini hanya 2 genre aja yang cukup meraup keuntungan, yang berdasarkan satu cerita romans, baik yang dari true story maupun dari fiksi atau dari novel, seperti cerita film remaja Dilan. Itu kan dari fiksi. Tetapi juga pada 2004 sutradara Riza dan produsernya Mira Lesmana sempat menghadirkan suatu tema percintaan remaja yang juga menghidupkan kembali percintaan remaja, antara lain dengan Ada Apa Dengan Cinta, yang melejitkan pemerannya, yaitu aktor artisnya adalah Dian Sastro dan juga Nicholas Saputra. Nah, sekarang pertumbuhan Nicholas Saputra, tumbuh lagi bintang-bintang baru seperti Vanessa Priscilla dalam film Dilan dan juga Gilang Ramadan. Jadi genre ini kemudian menjadi banyak sekali diminati oleh kalangan milenial. Tetapi yang lebih mengejutkan saya adalah genre horor. Genre horor itu baik dari fiksi, baik dari cerita true story seperti Vina adalah kasus pembunuhan yang dituduh sebagai kasus pembunuhan, sekarang masih kontroversi, tapi sebagai film dia tetap menduduki peringkat film yang cukup laris. Jadi ada sekitar 3 tahun atau 5 tahun terakhir ini atau satu periode ini 10 film terbaik itu rata-rata adalah genrenya horor. Contoh misalnya KKN di desa Penari ya. KKN di desa Penari itu meraup kurang lebih 10 juta penonton. Sekarang diikuti oleh baru 2023 oleh Agak Lain. Nah, itu tema komedi tapi ada unsur horornya di dalam. Ada unsur horornya, dan saya kira ya kemampuan sutradara untuk meramu itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan genre yang juga kalau mau lihat judulnya ya agak lain juga begitu. Jadi tema
dibedakan misalnya KKN di Desa Penari dan juga agak lain sebagai peringkat kedua, dan kemudian Pengabdi Setan 1, 2, terus ini kan genre horor semua, ada yang bercerita tentang hal-hal yang mistik atau tahyul. Artinya dari segi kebudayaan ternyata selera penonton Indonesia itu masih tertarik dengan tema-tema mistifikasi dan tahyul seperti itu. Ya kita tidak bisa, dan misalnya korporasi seperti MD Picture itu kan selalu menggarap itu. Terakhir misalnya dia menggarap film berdasarkan cerita true story yang dia angkat dari tema di Instagram oleh seorang selebgram, Elifas Siva namanya. Dia mengangkat kisah nyata tentang perselingkuhan antara suami dari seorang istri yang punya adik yang kemudian dia melakukan selingkuhan. Adalah Ipar Tapi Maut. Jadi sekarang Ipar Adalah Maut genre juga perselingkuhan, sebagaimana juga sebelumnya tema yang serupa atau genre yang serupa pernah muncul tapi sebagai serial. Sebagai serial kayak di Netflix gitu ya. Jadi dia serial ada 20-an yaitu Layangan Putus. Itu juga true story. Kemudian dikemas menjadi film serial yang juga meraup penonton yang begitu banyak, ditayangkan di satu bioskop, katakanlah begitu. Bioskop daring online. Kalau tidak salah WeTV kalau nggak salah namanya. Dan dia meraup penonton yang besar sekali, dan itu meledak juga kira-kira tahun 2023 silam. Dan hal yang serupa kemudian diikuti juga oleh perselingkuhan dalam cerita Ipar Adalah Maut. Dia sekarang menduduki peringkat ke-10, menggeser film Ainun Habibi. Dan di atas lainnya juga masih tema-tema seperti itu. Artinya komedi horor atau komedi murni seperti Warkop DKI Reborn. Nah, ya pertama dia memang meledak. Sekarang yang kedua tampaknya saya melihat agak aneh juga. Mungkin saya menonton juga ya kurang bagus dibanding mungkin yang pertama. Saya kira ada efek kejut waktu dia reborn itu, tapi kemudian tidak diikuti oleh penggarapan yang lebih maksimal. Dan ada film-film lokal, tema-tema lokal sebetulnya yang cuma berdasarkan produksi sendiri. Mereka seperti memproduksi sendiri, seperti yang saya tahu salah satunya yang meledak adalah Uang Panai. Nah sekarang saya lihat Uang Panai itu adalah sekumpulan anak muda yang kreatif. Nah saya kembali bahwa film sekarang berkembang harus dalam satu ekosistem. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berjaringan dengan macam-macam aspek, macam-macam faktor yang bisa mendukung film-film lokal. Misalnya seperti Uang Panai, saya lihat kemarin saya lihat sudah ada Uang Panai 2. Jadi mungkin mereka mencoba untuk menunjukkan lagi kreativitas mereka. Lalu kemudian saya lihat juga yang tema lokal seperti Sanrego. Saya kira itu tema-tema yang cukup mendorong. Baru ada juga yang mencoba kembali memproduksi sendiri seperti Toba apa itu saya lupa namanya. Tapi itu kisah novel dari seorang bekas TNI, Pak Silalahi kalau tidak salah, TB Silalahi mencoba menulis novel kemudian difilmkan, dan saya kira filmnya cukup juga menarik walaupun mungkin tidak semarak 10 besar film. Nah seperti misalnya tetralogi Dilan. Dari Dilan pertama, Dilan 90, Dilan 91 itu dia tetap menduduki peringkat 10 besar. Karena dia dari 6 juta kemudian turun 5 juta. Tapi nilainya dia drop menjadi 3 juta tontonan. Kemudian tetralogi atau keempat lagi serial itu adalah Anjika. Dia yang bersama aku tahun 1995. Ya saya coba mengamati, saya berusaha dengan sutradara yang berbeda tentunya. Yaitu Beni Setiawan yang pernah sukses dengan Layangan Putus. Kemudian anehnya Layangan Putus sebagai serial
itu lebih sukses daripada layangan putus yang di beberapa bulan lalu ditayangkan sebagai layangan putus The Movie. Nah itu tidak mencapai 2 juta, kurang lebih 1 juta. Tapi pemerannya cuma diganti si Kinan, peran perempuannya dari Putri Morino di layangan putus serial, dan di layangan putus The Movie diganti oleh Raihanum, istri dari seorang sutradara, kalau nggak salah Teddy Wijaya atau siapa. Dan saya kira genre-genre ini tetap akan menjadi tema yang akan bersaing di dalam ada beberapa sutradara seperti Joko Anwar mencoba membangun film-film yang bersifat laga seperti yang dalam tradisi Hollywood, yang laga-laga itu dibayangkan dalam masa-masa yang semacam masa-masa yang lebih fiksional atau science fiction ya. Jadi fiksi-fiksi yang berdasarkan kajian ilmiah, kemudian mereka coba membangun, tentu dengan kemampuan teknologi yang saya kira kita masih tidak punya. Studio misalnya sebesar Hollywood itu bisa membangun areal seperti lautan di dalam film Titanic misalnya. Bayangkan Cameron ini membangun suatu kapal besar Titanic dan dia berhasil membawa di laut bikinan itu, dia bikin laut bikinan, lalu ya kemampuan teknologi saya kira itu sangat membantu, dan saya kira Hollywood sudah punya studio yang dimana bisa, studio itu indoor, di dalam studio bisa dia seperti Star Wars, dia bisa seperti ada di langit, di semesta, tetapi juga dia bisa juga ada di bawah laut, seperti Aquaman itu kan kita lihat kehidupan laut. Jadi saya kira ini dibanding kita menonton dulu, zaman dulu kita pernah menonton film Ten Commandments, 10 perintah Tuhan tentang kisah Musa. Nah, tapi teknologi dulu waktu Musa memecahkan laut mati itu terbelah dua, saya lihat teknologinya dibanding film saya lupa namanya, tapi itu tentang Bah dan Batrah Nuh itu kan kecanggihan bagaimana laut ya, seperti yang kita lihat di dalam film-film Caribbean ya. Caribbean itu, serial Caribbean itu kan terutama siapa bintangnya itu yang lucu itu, saya lupa namanya, tapi Caribbean juga mengandalkan saya kira laut sebagai tempat, tapi tampaknya itu kombinasi antara studio dan kemampuan teknologi di computerize. Seperti film Fast Furious itu kan sepenuhnya di studio, begitu juga misalnya Superman, Spider-Man, Batman, segala macam itu film-film yang mengandalkan kombinasi teknologi studio yang ada di studio dan campuran teknologi yang di editing atau disunting lewat computerize. Jadi saya kira kemampuan teknologi ini semakin membuat fiksi kita lebih mutakhir. Jadi kita bisa membayangkan bahwa kita di masa depan akan hidup seperti ini, seperti film Avatar. Ada juga misalnya film-film yang mencoba membangkitkan masa lalu dari dinosaurus seperti Jurassic Park, dan itu kan film-film yang menggunakan teknologi canggih. Sutradaranya cukup saya lupa namanya. Dia cukup bisa membawa binatang sebesar itu bisa dihadirkan secara realistis begitu. Jadi memang binatang itu secara historis adalah binatang purba yang memang besarnya seperti itu. Tapi film sekarang mampu menghadirkan seperti King Kong. Walaupun King Kong dan Tarzan itu tidak sedasar misalnya Jurassic Park. Tapi Jurassic Park juga berdasarkan novel dari siapa? Saya lupa lagi namanya. Jadi itu novel Jurassic Park yang
si Crichton ya namanya kalau nggak salah. Jadi Crichton menulis tentang Jurassic Park. Jadi banyak juga yang mengambil tema-tema dari novel, termasuk di Indonesia tema-tema novel yang bestseller sebagian besar diangkat di dalam film dan sukses. Tetapi yang mengandalkan biopik ini kan tokoh, misalnya kemarin ada Cokro Aminoto, ada Soekarno. Yang saya lihat yang cuma berhasil walaupun orangnya masih ada cuma Ainun Habibie. Ainun Habibie itu dalam tiga sequence atau tiga seri yang dibikin pertama oleh sutradara siapa dan berikutnya sudah di tangan Hanung Bramantyo. Nah, Hanung Bramantyo juga mencoba mendekatkan kepada fiksi yang berlatar sejarah atau fiksi sejarah, misalnya Bumi Manusia yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Nah, saya coba mengamati, ternyata Hanung Bramantyo mencoba membuat studio. Jadi kita merasakan Wonokromo waktu itu atau di Surabaya waktu itu seperti Wonokromo di tahun-tahun abad awal 20 lah, tahun 90. Jadi saya kira ini menjadi tantangan bagi para sinaes. Saya tidak peduli apa dia dari nasional, lokal, sepanjang kita mampu mengolah kreativitas kita. Jangan berpikir tentang kecanggihan dari teknologi. Yang manual juga, tetapi kalau penggarapan kita saya kira bisa maksimal dan tema yang kita angkat ini sesuai genre yang berkembang di daerah, saya kira itu seperti Uang Panai misalnya. Mereka saya dengar cuma modal 700 juta. Dan menurut Joko Anwar, ya film paling murah itu ya berkisar di antara 2-3 miliar. Kalau sudah sedikit lebih canggih lah katakan begitu, dia sudah ada angka 10 miliar. Tetapi kalau lebih canggih lagi, menurut Joko Anwar dia bisa sampai 100 miliar. Seperti yang saya lihat misalnya film film Ipar Adalah Maut. Yang saya coba amati, Ipar Adalah Maut ini lebih kepada bagaimana mereka menggunakan alat promosi lebih besar biayanya dibanding mungkin produksi itu sendiri. Jadi ada teknik-teknik dari korporasi perfilman seperti MDA Falcon. Jadi mereka menyeimbangkan antara biaya produksi dan biaya promosi. Karena biasa promosi itu kan menggunakan semua lini medsos kan, gitu, Instagram, Facebook, segala macam itu, YouTube dan segala macam. Itu disebar sedemikian rupa, diberikan trailer, bahkan ada beberapa kritikus film membuat spoiler, sedikit bocoran-bocoran tentang latar belakang film. Dan itu. Saya kira ada beberapa film seperti yang saya amati, Dilan misalnya. Dilan memang dari awal dia sudah mempromosikan diri seolah-olah ini satu kisah yang nyata. Sehingga waktu itu Pidi Baik sebagai penulis membuka sedikit tabir itu bahwa film ini adalah berdasarkan kisah nyata pada tahun itu. Jadi kondisi tahun itu masih motor, geng-geng motor masih ada, masih pakai telepon pakai koin itu. Jadi saya kira itu penggambaran yang mungkin membuat nostalgia bagi mereka yang hidup pada saat itu, tetapi juga menimbulkan rasa kejut karena tema ceritanya pada kaum milenial, generasi milenial atau generasi Z, bahwa ternyata percintaan itu apapun waktunya, apapun alam lingkungannya, tetap dia akan menarik kalau si pencerita mampu menggarap. Jadi saya kira di sini tantangannya antara kreativitas dengan pemanfaatan teknologi canggih atau juga teknologi manual. Tetapi kalau kemampuan kita untuk mengkreasikan tema dari cerita itu, saya kira kita akan melihat satu film yang mungkin akan menarik banyak orang. Saya kira kemarin secara lokal, sebetulnya film lokal itu sejak tahun 92
sudah coba diinisiasi oleh namanya mendiang Yose Noas. Dia waktu itu ketua FKPI, kemudian dia anggota DPR, kemudian dia mengambil cerita sejarah Perang Tondano atau Moraya, disebut Perang Moraya karena itu Moraya kan sebenarnya benteng. Jadi waktu itu salah dijudulkan Benteng Moraya, artinya benteng-benteng. Ya kan? Moraya dalam bahasa Portugis ada Morava, Morala, itu sama dengan benteng. Nah saya ikut waktu itu, saya menjadi sutradaranya waktu itu adalah Nur Hadi, dan pemain waktu itu dianggap sebagai Ukung waktu itu adalah sebagai Kung Teu saya tahu adalah Remi Silado almarhum. Kemudian jadi Ukung Lonto waktu itu Deddy Miswar. Waktu itu Deddy Miswar masih populer dengan dengan dia bisa bermain di film Naga Bonar, sehingga dia ditarik ke sini. Dan dia selain itu Rina Hasim dan Gito dia sudah pemain sinetron sekarang. Gito, saya lupa namanya. Gito, lalu ada pemain lokal di sini perempuan, kalau tidak salah Marga Lasut, dan kami orang-orang lokal di sini saya dilibatkan oleh Yose Noas waktu itu. Saya masih menerima honor, saya ingat waktu itu. Honor pertama dalam film itu. Walaupun saya belum syuting ya, karena saya kan salah satu Waranei waktu itu. Jadi ada pasukan Waranei yang dipimpin oleh Ukung Teu, Ukung Lonto dan sebagainya. Saya sudah menerima honor 500.000 waktu itu. Saya dengan dua almarhum sebetulnya. Satu jadi prediger, jadi asisten residen dari Manado yang ditugaskan di Perang Tondano. Prediger itu diperankan oleh mendiang Franky Supit. Jadi tahun 92 film itu pertama di syuting itu di rumahnya mantan gubernur C.J. Rantung di Tataran. Jadi syuting pertama di situ, dan menghadirkan wapres waktu itu adalah Trisutisno. Jadi pembukaan film itu ritualnya sudah cukup mendorong, dan produksi waktu itu saya ingat persis itu dibantu oleh almarhum salah satu almarhum Edwin Kawilarang. Edwin Kawilarang waktu itu dia masih di Ray, dan dia juga di dekat grupnya anak-anaknya Pak Harto, sehingga seingat saya dia waktu itu dia sudah menggelontorkan uang tahun 92 500 juta. Jadi kalau saya konversi 500 juta waktu itu kira-kira setara dengan 5 miliar. Karena ini film perang. Nah waktu itu propertinya digarap oleh seniman kalau tidak salah Fred Swetik ya. Dia seorang ahli properti pembuatan perang. Waktu itu kami bermarkas di Paso. Ada sebuah itu di Paso. Jadi saya kira kalau tidak salah Nur Hadi sudah melakukan sekitar, kalau dalam istilah film, sudah 3 del. Jadi dia sudah syuting sudah hampir 5 atau 10 scene dia bikin, dan sudah menghabiskan kurang lebih 5 del istilah dulu kan. Dulu kan masih pakai masih del masih pakai itu? Seluloid ya. Jadi dia masih pakai seluloid. Jadi sudah 5 del waktu itu. Saya tidak tahu tiba-tiba terhambat film itu. Bahkan dalam proses itu Remi Silado diminta, karena mungkin saya masih punya skenario dibikin oleh Yose Noas dan Sir John de Gaulle. Skenario saya masih punya. Tetapi skenario ini dirasa mungkin berat. Maka diminta oleh Yose Noas, Remi Silado mengubah skenario itu untuk lebih menekan biaya produksi. Karena kalau menggunakan Sir John de Gaulle, saya baca juga skenarionya, memang terlalu banyak adegan-adegan perang yang harusnya memakan biaya besar karena mengenai properti kan. Baru pasukan perang itu waktu menyerbu Danau Tondano dan sebagainya, membakar benteng waktu itu, Morava. Nah saya kira untuk film lokal hari ini nanti baru dimulai, tapi bukan orang lokal sebetulnya kalau saya lihat. Nanti dimulai oleh film, kalau nggak salah sutradaranya Hestu adalah dari novel
bukan dari novel, iya novel, tapi dari puisi dari almarhum mendiang seorang penyair, tapi juga guru besar dari Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya UI, yaitu mendiang Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni menjadi film yang sepenuhnya mengambil lokasi di Sulawesi Utara karena ceritanya itu adalah tentang Pinkan Palengkahu yang dicintai oleh seorang dosen juga di UI, dia dari antropolog. Kemudian dia meneliti di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kemudian dia ketemu dengan si Pinkan ini Palengkahu. Jadi Pinkan ini bapaknya orang Minahasa, ibunya orang Jawa. Jadi dia istilahnya sekarang Minahasa Kart atau Manado Kart. Nah itu tema itu coba dibawa di sini. Tapi sebelumnya kalau nggak salah Denny Pusung, seorang sutradara muda lulusan IKJ, Denny Pusung pernah membawa juga Sejak Kala di Manado. Artis waktu itu saya ingat persis yang datang di sini adalah Mika Tambayong sebagai artis muda waktu itu. Kemudian siapa? Walakando. Iya Walakando ya. Erik itu. Erik Walasendo. Kemudian yang artis tua Rima Melati, baru Remi Silado, dan artis lokal yang direkrut di sini oleh Hestu. Saya pernah diikutkan untuk jadi profesor di Universitas Gorontalo. Tapi saya tidak lolos. Yang lolos adalah sudah almarhum dia adalah Oni Sangeroki. Dia menjadi profesor. Nah, tapi scene-nya kan cuma pendek sekali saya lihat setelah saya tidak lolos waktu di casting di hotel di 17 Agustus. Saya tidak lolos. Tapi sebetulnya di film Senja Kala Manado, Remi Silado sudah mengajak saya juga untuk ikut. Tapi saya mungkin tidak terlalu tertarik, lalu gimana, saya tidak ikut. Akhirnya teman saya yang bermain di film itu sebagai Ungke, kalau tidak salah Peter Sumuwadile. Dia sempat main 1-2 scene waktu syuting di Puncak Mana itu. Dan aktor juga lain adalah Rima Melati, Raisa Hetapi. Ya. Saya kira ini film-film yang mencoba mengangkat tema lokal. Kemudian si Mongol mencoba menggarap film lokal juga, yaitu Tom and Jerry. Tapi ingat saya film itu tidak merebak di studio-studio di luar Manado ya. Jadi dia cuma beredar di sini. Jadi mungkin ya saya kira itu kayak stand up komedi yang difilmkan lah. Saya tidak sempat nonton, tapi menurut cerita ya lumayan film itu sedikit itu karena waktu itu Mongol lagi naik daun kan itu. Nah setelah Mongol terus datang film Keke dan Uti. Saya tidak tahu sutradaranya siapa, tapi dia berhasil berhasil menggait beberapa investor, antara lain Rahmat Gobel juga, karena itu akhirnya diputar di Gorontalo juga. Gala premiernya selain di Manado, Sejak Kala di Keke dan Uti, itu juga dirilis premiernya di studio sini di Mantos. Tapi saya lihat nasib film ini tidak terlalu beruntung. Baik dari Sejak Kala itu tidak meraup untung. Saya tidak tahu biaya produksi berapa, tapi saya lihat dari jumlah penonton mungkin tidak sampai 100.000 atau mungkin 100 ribuan. Saya kira kalau 100 ribuan ya kan seorang produser atau korporasi film kan itu kan cuma mendapatkan keuntungan dari penjualan karcis itu cuma 50%. Jadi kalau 30.000 tiket, maka dia cuma dapat 15.000. Nah kalau cuma 100.000 penonton, kali 15.000, cuma 1,5 M. Ya kalau produksinya cuma 1 M, masih dia ada untung 15.000 kan. Tapi saya kira kalau kayak bulan Juni itu kan ada syutingnya juga kalau nggak salah di Jepang juga ada. Karena si Pinkan ini kan studi S2-nya di Jepang. Lalu dia dicintai oleh seorang dosen di sana, Katsuo.
Tapi saya kira ini film secara genre cukup menarik. Tapi saya lihat maaf, saya lihat sutradaranya ataupun mungkin produsernya tidak terlalu bisa mempromosikan film ini. Jadi dia tidak bisa membaca pasar. Ini kan kalau kita di Manado kan kita bisa mendapatkan kurang lebih menurut hitungan saya. Kalau kita dapatkan 100.000 aja penonton itu sudah lumayan. Kalau tambah di luar lain ditambah dengan mungkin 50.000 dan segala macam di luar Indonesia Timur lah. Ya, contohnya Uang Panai. Uang Panai cuma secara lokal saja dia sudah berhasil. Dari modal 700 juta dia untung 4 miliar begitu. Ya. Kemudian terakhir saya lihat nanti tanggal 8 Agustus akan ditayangkan adalah Lokananta. Tapi saya lihat ini cuma pameran dari keindahan-keindahan alam di Minahasa Utara karena bupatinya turut main di situ sebagai orang tua dari dari Loka kalau tidak salah. Saya cuma lihat trailernya dan saya tidak tahu menurut cerita bahwa film ini juga tidak beredar dari jalur bioskop nasional seperti 21. Jadi dia cuma beredar konon katanya hanya diputar di Kota Manado. Jadi saya nggak tahu apakah memang produksi itu tidak terlalu mahal, mungkin tidak lebih dari 1-2 miliar mungkin. Karena itu mengandalkan, kan artis yang populer di situ kan cuma Raisa Tapi. Sebagiannya artis-artis yang saya tidak terlalu kenal. Dan kedua adalah ya Bupati terlibat itu. Saya kira Bupati ikut membantu di dalam proses produksi film itu. Saya tidak tahu apa sebagai produser, tapi dia main di situ. Saya lihat sepintas dari ekstra film itu, ya lumayan. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat pertumbuhan film lokal itu masih banyak peluangnya, ya, tetapi tantangannya juga cukup besar. Nah, ini menuntut kita, orang semacam misalnya Feldi Umbas yang begitu gigih, ya saya kira orang-orang seperti Feldi ini perlu kita, istilah orang Manado, perlu kita malendong untuk dia bisa menghasilkan film itu untuk bagaimana film ini yang sudah pasca produksi sudah masuk di jalur antri film nasional. Tetapi sebetulnya kalau dia mau cepat juga, tapi bukan jalur nasional, ya cuma terbatas, mungkin cuma di wilayah Sulawesi Utara, mungkin sampai Gorontalo dan sebagainya. Apalagi dia kan tema lokal, judulnya juga kan mengambil judul-judul lokal Meriara. Orang mungkin akan jadi bertanya, ini genre apa Meriara ini kan? Jadi kita harusnya mampu mempromosikan bahwa Meriara ini adalah satu tradisi, dalam tanda petik tradisi tahyul horor yang ada di Minahasa gitu. Sehingga ya kalau kita berharap bahwa tema-tema seperti ini lagi saya kira di Palu juga pernah mengangkat, saya lupa nama lokalnya, tapi Palu sempat berhasil, para sinias lokal Palu sempat berhasil mengangkat satu film, saya lupa judulnya, tetapi ya cukup, paling tidak orang Sulawesi Tengah yang ada di Indonesia ini bisa menonton. Ya saya kira begitu juga. Segmen pasar dari Meriara misalnya adalah tidak hanya orang Minahasa atau orang Sulut yang ada di Sulut, yang kalau kita lihat komposisinya ya seluruh Sulut kan ada 1.200.000 lebih. Kalau orang Minahasa hampir 2 juta kan begitu. Kalau orang Minahasa sendiri kan jumlah populasinya kan 1.200.000 berapalah begitu. Nah, potensi populasi ini ya kita boleh desain untuk mempengaruhi image penonton atas film ini. Saya kira ini tantangan yang harus kita hadapi. Sehingga yang saya maksud dengan kita malendong, kita coba kolaborasi dan kita memampukan kemampuan kita dari sebagai lini. Misalnya saya bisa mempromosikan film ini hanya dari literasi saya, kemampuan saya untuk menulis, kemampuan saya untuk memproduksi. Ya, tulisan kan tidak perlu di koran sekarang. Bisa menulis di FB, bisa menulis di Instagram, bisa menulis juga di YouTube.
atau bisa menayangkan juga di YouTube, ya kan? Kita bisa pakai misalnya laman-laman yang sudah punya banyak subscribe, kita sisipkan aja di situ kan. Walaupun saya mungkin bisa memberi apresiasi terhadap itu. Saya kira tantangan kita di situ. Jadi kolaborasi ini adalah untuk mendorong supaya orang terbuka wawasannya. Jadi sebelum mereka ingin tahu apa sebenarnya Meriara, kita sudah memberikan satu perspektif bahwa Meriara ini adalah tema horor yang bersifat lokal, tapi secara genre sama aja dengan cerita-cerita lain kan. Cerita seperti ada masuk 10 besar dia. Sewu Duo kalau nggak salah, Sewu Danuk atau apa saya lupa, tapi saya lihat dia masuk di 10 besar. Dia sudah mencapai penonton kurang lebih hampir 3 jutaan lebih ya. Jadi saya kira kalau dia sudah diangkat 1 juta, ya saya kira kalau 1 juta ini harganya dari produsen atau dari korporasi atau dari Veldy sendiri dengan Gorangonya ini bisa menghasilkan saja misalnya 500.000 penonton, ya coba kita kali 500.000 kali 15.000, ya tahu 15 kali 5 ya sudah ada di angka sekitar 6 miliar. Ya, itu cuma sekitar 500.000 itu. Ya kita kasih turun lagi misalnya 300.000, 400.000. Masih ada di angka-angka sekitar 3-4 miliar sampai 5 miliar. Nah saya kira Meriara ini menurut cerita Veldy dia berusaha untuk menekan sedemikian rupa biaya produksinya, sehingga dia mencoba dalam proses ini dia mencari teman-teman kolaborasi baik untuk seni acting, dia ambil aktor-aktor, dia ambil misalnya Eric Dayo dia panggil, ada juga Amato dia panggil, bahkan Iver Dixon dia panggil, orang-orang teater yang dia panggil. Potensi tema-tema ataupun dari genre film apapun itu kita masih punya potensi. Pertama, dalam sejarah perfilman Indonesia dari tahun 70-an kita mempunyai artis-artis bahkan sutradara yang berasal dari Sulawesi Utara, dari Minahasa. Ada Franky Rorim Pandai, Wim Ombo, Rima Melati atau Tambayong, Lince Tambayong. Kemudian ada Paula Rumokoi waktu itu. Apalagi ada Boy Tirayo, Boy Tirayo. Iya, Boy Tirayo itu kan mereka semua rata-rata kan orang Minahasa yang berkiprah di sana tahun-tahun itu loh. Boy Tirayo siapa tidak kenal kan. Kemudian apalagi sutradara yang saya tahu ya Wim Ombo, ada Franky Rorim Pandai. Bayangkan di tahun itu saja kita sudah booming dengan dua tokoh artis dan sutradara yang sangat fenomenal waktu itu. Siapa yang tidak kenal dengan Wim Ombo dengan pengantin remajanya? Ya, yang mengantarkan Sofyan, ya kira-kira seperti sekarang ini ya kelas-kelasnya itu seperti sutradara kemarin yang membawa Dilan itu Fajar Nugroho itu Fajar Bustomi, ya saya kira Wim Ombo sudah ada pada kelas itu waktu itu. Bahkan Wim Ombo sampai menikah dengan Paul Romokoi. Paul Romokoi siapa yang tidak tahu? Paul Romokoi itu dan Rima Melati pada tahun itu sejajar dengan artis-artis yang in waktu itu seperti Widiawati, siapa ini yang muda-muda ini umur-umur segitu sebelum datang Yeni Rahman ya. Sebelum datang Yeni Rahman, Yati Oktavia. Tapi pada tahun itu Paula Rumokoi, Rima Melati. Saya ingat betul film Bunga-Bunga Berguguran. Baru ada film Paula Rumokoi itu saya lupa. Tapi Bunga-Bunga Berguguran itu sudah mengantarkan nama Rima Melati yang sebutnya Lince Tambayong. Ya, sudah cukup populer, sangat populer di. Saya masih ingat betul, saya masih SMP, saya sudah mengenal, apalagi Paul Romokoi dikenal sebagai
ya sedikit-sedikit disamakan dengan Susana waktu itu sebagai artis yang dikenal sebagai bom seks, karena di film saya lupa bumi apa ya, Bumi Makin Panas ya. Film Bumi Makin Panas itu melejitkan Susana sebagai artis bom seks waktu itu. Selain waktu itu juga dikenal Paulo Romokoy, walaupun tidak se ekstrim dalam tanda petik tidak se ekstrim Susana. Nah waktu itu. Jadi saya kira potensi ini kita juga sekarang kan punya. Ada Mikha Tambayong, ada apa lagi? Sekarang ada Davina Karamoy. Walaupun ibunya orang mungkin Sunda atau Jawa, tapi ada juga Angel Parngamoy walaupun tidak bersaudara. Tapi mereka adalah artis keturunan Minahasa, Manado yang saya kira punya potensi untuk kita jalin mereka. Mungkin saya tidak tahu bagaimana cara misalnya kemampuan mungkin finansial dari siapa? Dari Johnny Ganda untuk bisa membawa sutradara, saya tidak terlalu kenal, tapi Lokananta ini dia cuma menonjolkan peran mungkin dari Raisa Saitapi. Tapi dia ikut bermain di situ. Tapi saya pikir Johnny Ganda turut ya. Orang seperti Johnny Ganda saya kira perlu untuk menghidupkan apa yang disebut dengan point of view itu. Point of view itu bagi saya hanya dua saja. Bahwa kita mampu mengintegrasikan segala kemampuan kita yang ada. Potensi ya. Entah potensi modal, potensi mengembangkan ide-ide, gagasan, potensi juga mungkin menjadi aktor. Seperti Eric Dayo misalnya. Eric Dayo sudah pernah main di beberapa film sebelumnya di teater. Ya teater dengan film kan sebetulnya mediumnya saja berbeda, tapi sebetulnya secara acting kan tetap sama. Cuma ini pakai kamera satu langsung dipentas ya. Tapi saya kira lebih sulit sebagai artis teater, aktor teater daripada film. Film bisa kita ulang kalau teater tidak bisa kita ulang kalau kita salah. Sehingga sebetulnya seorang bintang orang bintang yang terutama di Hollywood ya, seorang bintang yang cemerlang itu rata-rata dia berasal dari dunia panggung, Broadway. Mereka berasal dari situ ya. Jadi mereka berlatar belakang bahkan sempat sekolah acting gitu, lalu kemudian menjadi artis-artis terkenal papan atas yang ya. Sebenarnya Sulut punya potensi itu ya? Ya, saya kira Sulut punya potensi itu kalau dilihat dari point of view. Point of view ini kan bagaimana kita melihat titik potensi kita ada di mana. Saya kira potensi kita itu ada di sumber daya. Sumber daya itu jangan dilihat selalu dengan uang. Sumber daya itu dilihat dari kemampuan berkreasi. Ya, saya contohkan, saya melompat misalnya kepada seorang Veldy Umbas itu begitu beraninya dia dengan segala keterbatasannya menurut saya. Tapi dia berani. Meski saya tahu dia mempunyai juga cukup jaringan. Tapi saya kira jaringannya ini saya tidak tahu. Mereka tidak bisa menangkap ide atau keinginan-keinginan dari Veldy atau bagaimana Veldy mengkomunikasikan bahwa film ini sellable enggak? Film ini bisa menjual enggak? Nah itu sebetulnya point of view yang harus kita angkat. Kalau potensi yang ada, lalu kita bisa lihat marketingnya, pasarnya, marketnya ada, why not? Saya kira dengan modal menurut saya, dalam tanda petik, modal itu dalam pengertian uang, saya kira bukan segalanya. Ya kan? Saya malah sedang berpikir, harus kita berpikir kreatif, kalau kita sudah punya cukup peralatan, ya kita cari tema-tema perfilman atau genre film yang tidak terlalu menyerap biaya produksi. Ya, itu termasuk solusi ya, Pak? Ya, itu adalah solusi dari point of view kita. Jadi point of view kita bahwa satu, kita punya potensi. Ya, potensi dalam pengertian luas ya.
potensi kemampuan mengembangkan ide, potensi juga bisa bermain acting, potensi juga fisik kita. Ya khususnya orang Manado kan, katakanlah orang Manado itu kan performance-nya kan meyakinkan, gitu. Kepedean lah dalam ini kepedean ya. Jadi saya kira di situ titik letak itu. Nah, lalu kedua apa tadi? Bagaimana melihat Meriar? Saya kira ini harus saya pikir ini stepping stone sekaligus milestone. Jadi kenapa saya bilang stepping stone? Ini titik apa ya? Titik tolak ya, titik berangkat kita untuk keluar dari segala jebakan-jebakan, dari segala halangan-halangan, dari segala hambatan-hambatan. Saya kira tidak ada orang seperti Feldi di dalam perjuangan kesenian pada umumnya, apalagi film. Bagi saya film itu lebih berat. Kalau saya mungkin teater, ya kita mungkin punya orang-orang muda yang juga potensial seperti Aci Talanggai ya misalnya, atau juga Iver yang mungkin sudah agak lebih senior, atau juga Axel Galatang yang sudah lebih senior. Tetapi mereka ini kan adalah potensi. Jadi kita tinggal bagaimana potensi ini kita kolaborasikan. Dan saya kira Meriara kan sudah melakukan itu. Walaupun saya tahu bahwa ada isu-isu miring di belakang, saya pikir itu dinamika saja kan. Bahwa begini cerita miring ini saya kira ya di mana-mana itu cerita miring pasti ada. Ibarat saya mengibaratkan begini, kalau kita mau berkreatif dengan kesenian pada umumnya, ya kita itu ibarat menanam padi. Kalau kita menanam padi, artinya yang kita akan petik adalah padinya dengan hasil beras. Kan begitu. Tetapi kalau menanam padi, pasti ada rumput. Ya, pasti ada rumput, pasti ada burung yang mengganggu segala udara macam-macam, tikus dan segala macam. Pasti akan menjadi tantangan bagi seorang petani padi, ya. Nah, saya kira dalam kasus film Meriara ini, ya saya bilang tadi, stepping stone sekaligus milestone bahwa kebangkitan film lokal yang harus menjadi nasional. Harus saya sebagai kritikus atau saya sebagai orang yang mengamati, saya akan jadikan ini sebagai stepping stone sekaligus milestone. Saya tidak peduli bahwa dia mendapat tantangan yang begitu besar, bahwa dia mendapat juga kritikan-kritikan yang miring dan sebagainya. Saya kira itu justru bagi saya saya melihat bahwa dia pernah mengeluh ke saya waktu itu. Dia mau cari jalan keluar bagaimana. Saya ingat persis dia undang saya. Pergi bersama dia dan kita mampir di satu kafe. Lalu di situ dia mengeluh. Saya bilang, saya hanya bisa bantu kamu dengan literasi. Karena kemampuan saya adalah menulis literasi. Saya akan membanding secara serial. Ini yang saya sebut dengan melendong akan. Dengan kemampuan saya bantu di situ. Mungkin ini. Teman-teman yang lain yang bantu misalnya dia menjadi aktor dengan bayaran yang terbatas, silakan ikhlaskanlah itu kepada Feldi untuk, karena saya juga ada yang mengeluh, ini belum selesai. Sudahlah, karena ini sudah pasca produksi, bagi saya sudah itu halangan itu sudah kita lalui. Jadi bagi saya Meriara ini adalah saya akan ulang katakan sebagai milestone sekaligus stepping stone. Tidak peduli dia mau antri kapan, tinggal saya kira begini, tinggal sikap atau tindakan Feldi, dia mengambil satu keputusan yang saya pikir harus agak radikal. Jadi radikal ini misalnya, saya tidak terlalu menunggu lama, atau kalau toh saya menunggu lama, saya coba langkah yang bagaimana, yang mungkin saya komunikasikan dengan teman-teman yang bisa membantu dia dari berbagai macam kapasitas yang ada, kan? Ya, who knows, siapa tahu tiba-tiba ya bisa komunikasikan dengan misalnya dengan Johnny Ganda yang sudah mencoba. Ya saya kira di sini titik lemah kita secara kultural, bahwa kita itu mempunyai mental yang sebetulnya
belum keluar dari istilah baku cungkel. Banyak orang Sulut, orang Manado atau orang Sulut pada umumnya itu tradisi baku cungkel itu masih masih menjadi budaya. Orang tidak mau melihat kelebihan orang. Dia hanya lihat, oh kenapa dia selebih, kenapa? Padahal kita begitu. Padahal dia tidak melihat dulu kemampuan diri sendiri. Apa yang saya bisa berikan? Misalnya kepada seorang Fildi. Nah, waktu dia mengeluh, saya bilang, kemampuan saya adalah literasi. Saya akan menjual Anda dengan kemampuan literasi saya. Saya akan menjelaskan kepada publik kenapa Meriara itu, kenapa temanya itu, bagaimana dia proses produksinya dengan segala keterbatasan. Tapi akhirnya hambatan-hambatan itu bisa dilewati dan hari ini film itu sudah disebut pasca produksi, tinggal menunggu waktunya. Ini tentang Meriara. Jadi saya kira saya secara pribadi saya tidak lagi akan melihat Nanti atau akan ada perubahan Pak ketika Meriara tayang dalam perkembangan perfilman Sulsel. bukan hanya perubahan, tapi harus ada efek kejut bahwa kita bisa dengan upaya kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan segala keterbatasan, tapi kita bisa bikin film. Udah gampang loh itu. Orang-orang selalu membayangkan, wah susah bikin film, kita mesti cari modal besar segala macam. Bahwa kekayaan budaya kita dalam arti dengan mendekati selera genre film-film horor atau film-film yang bersifat mistik dan tahayul segala macam itu atau mitos-mitos itu, ya saya kira Meriara memenuhi persyaratan seperti itu. Saya kira terakhir bahwa seorang Fildi harus saya tempatkan secara proporsional bahwa dia ini saya anggap seorang yang seorang yang bisa saya sebut sebagai pionir di dalam menghidupkan kembali kebudayaan kita. Sebagai orang Minahasa, saya kira dia mengetahui persis bagaimana kebudayaan kita ini telah berkembang dengan dinamika yang menurut saya sangat kontraproduktif. Antara lain karena juga sentuhan-sentuhan budaya politik ya. Jadi harus bedakan politik kebudayaan. Jadi film ini adalah politik kebudayaan. Jadi alat budaya untuk kita memberitahu kepada masyarakat luas bahwa tradisi mitos, tradisi tahyul, tradisi horor di dalam tradisi Minahasa itu, ini perspektifnya. Ini nilainya gitu. Ini pesannya. Ada nilai-nilai spiritual di sana, ada juga nilai-nilai mungkin yang agak profan, yang mungkin tidak yang profan, yang sekuler di situ. Tapi semua itu tentu Fildi bisa meramu itu dengan menghadirkan Meriara. Sepintas saya lihat seperti itu, kan? Karena saya lihat ada juga di situ kan kepala desa yang berseragam sebagai kuntua ya. Lalu kemudian tiba-tiba dia ya karena cuma trailer saya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba pingsan. Karena trailer itu kan cuma melihat sekuens-sekuens yang atau sequel-sequel yang mungkin secara acting bagus sehingga kita bisa. Tapi substansinya harus kita cari. Bahwa yang saya sebut tadi bahwa mudah-mudahan dengan Meriara ini Fildi dengan kemampuan kreativitasnya tentunya dengan segala kemampuan direkturnya sebagai sutradara, saya rasa dengan hasil ini saya akan menganggap dia pasti akan memetik hasilnya. Memetik hasil ini begini, jangan dilihat dari unsur komersial belaka. Jangan dulu. Kita jangan dulu bermimpi tiba-tiba kita harus segera meledak dengan satu film. Tapi kita sudah menghasilkan satu produk, lemparkan saja ke publik. Lalu kita akan mengapresiasi kembali. Pada tahap berikut kita akan lebih mudah untuk menggarap film-film berikutnya. Karena bagi saya melewati suatu tahapan yang begitu, bayangkan kalau 5 tahun satu produksi baru kita bisa hasilkan. Kesabaran 5 tahun ini saya kira
mustahil kalau dia tidak akan memberi pengaruh yang lebih ke depan. Nah, saya kira waktu yang cukup panjang itu dengan refleksi saya lihat ya mungkin itu mungkin karakter Feldi ya. Jadi saya kira dia seorang karakter yang satu pekerja keras, kedua dia itu termasuk tahan banting, ketiga dia mampu juga mengorganize, keempat walaupun ini agak sulit sedikit atau ada kerikil-kerikil sedikit, ini masalah kolaborasi. Saya kira kolaborasi ini mungkin bagi saya bukan soal Feldinya, tapi Feldi cukup sensitif dia untuk mengambil orang-orang yang akan berkolaborasi. Ini juga penting. Karena apa yang dia lakukan hari ini dengan segala kolaborasi yang ada juga sedikit isu-isu miringnya, saya kira, tapi dengan hasil ini itu kan cuma proses. Kalau proses kita lihat ada di sini jeleknya, ada di situ baiknya, ada di sini ya setengah baiknya, ada segala, itu proses saya pikir. Yang justru kita mau lihat ini adalah hasilnya. Hasilnya sudah, filmnya udah jadi. Tinggal kita bersabar sedikit untuk bagaimana kita lagi, satu langkah lagi, harus yang saya sebut tadi, harus kita melendong untuk mempromosikan film ini, begitu. Nah, makanya saya bilang di situ titik letak milestone dan stepping stone. Jadi ke depan mungkin Feldi nanti akan dilirik oleh produser-produser yang merasa wah dengan kemampuan yang sangat terbatas bisa seperti ini hasilnya. Bagaimana dengan dukungan modal misalnya, dengan dukungan juga artis-artis besar lainnya. Nah, saya teringat di laman podcastnya Gita Wijarwan, dia mewawancarai Reza Rahadian, dan Reza Rahadian dia mengedepankan bahwa potensi kita di film itu harus kembali kepada akar budaya, gitu. Jadi dia juga agak menolak bahwa kemampuan artificial intelligence itu adalah jalan lain atau jalan keluar dari keterbatasan kita di dalam mengerjakan hal lain. Saya kira itu akan tetap paralel atau beriringan. AI bisa berjalan, mungkin dia bisa lebih maju sedikit, tapi dia tidak mungkin meninggalkan yang manual. Karena kita harus lihat konstruksi populasi, pelapisan sosial masyarakat ini kan berapa persen sih yang melek artificial intelligence? Lalu kalau kita mengenalkan mereka semua, lalu bagaimana yang populasi sedikit ini? Masa yang populasi sedikit yang menguasai artificial intelligence harus mengenalkan kita? Enggak lah, kita memilih jalan kebudayaan yang lain, yang lebih manual, ya, yang lebih mungkin katakanlah tradisional, katakanlah tidak terlalu teknokratis. Tapi saya pikir bahwa 2 hal atau 3 hal tadi sudah dilampaui oleh Feldi. Jadi saya berharap Feldi akan menjadi salah satu yang nanti akan menularkan pada teman-teman yang lain, pada saudara-saudara yang masih bergerak di bidang. Saya kira ada yang berusaha seperti Aji Talanggai, bahkan juga kemarin saya lihat film pendek dari Dirno Kago dan juga Iver Dixon, tetapi kan itu masih short movie. Memang kita harus tidak cukup punya Feldi seorang. Kita harus melahirkan Feldi yang lain. Feldi yang punya begini. Dia mampu. Dia cerita ke saya. Kadang-kadang pasca produksi dia butuh begini. Ya dia harus rubah lagi strateginya. Dia bikin tanaman untuk bikin ini. Untuk mencari taman-taman modal untuk itu. Saya kira saya kagum dengan kinerja orang seperti itu. Tetapi tidak cukup Feldi. Dan teman-teman yang sudah berkolaborasi dengan dia, ya mari tetap kita punya
semangat yang sama untuk mendukung ini. Penonton Manado khususnya yang kurang lebih ada 100.000 ya, kalau kita hitung dari populasi usia ya, mungkin ada 100 sampai 150.000. Mari kita tonton film ini. Ya, saya ajak kita akan melihat wajah kita sendiri. Jadi sebetulnya Meriara ini adalah wajah kita sendiri secara kultural, wajah budaya kita. Bahwa kita dengan kecanggihan hari ini, dengan peralatan yang canggih hari, tapi motif budaya kita masih tetap primitif. Tapi primitif dalam pengertian saya adalah itu budaya yang bersahaja gitu. Jadi mari kita lihat suatu film yang mungkin Anda anggap ini sebagai horor atau ini sebagai tahyul, tetapi di sana pasti ada nilai yang otentik. Ya toh? Tentang apa? Menghormati sesuatu yang di luar kemampuan akal kita untuk menangkapnya. Saya kira itu yang berat bagi kita. Karena kita terlalu dibiasakan oleh hal-hal yang empirik dan realistis begitu. Kita tidak pernah mengetahui yang empirik tetapi tidak realistis. Seperti empirik perasaan. Itu perasaan kan itu di empirik juga, tapi tidak realistis. Karena kita tidak bisa realisasikan. Artinya begini, kalau orang mampu tidak bisa membedakan kapan dia marah dan kapan dia tidak marah. Ada orang seperti itu kan. Nah saya kira film-film yang tema begitu itu adalah mengekspresikan hal yang batinnya, hal yang spiritual dalam kehidupan kita. Bukan soal dia positif atau negatif. Karena yang nilai-nilai spiritual itu kan agak misteri kita untuk mengapresiasinya atau menilainya. Nah, saya kira harapan ini kepada penonton orang Manado atau orang Sulut, mari kita sama-sama melihat wajah kita. Karena dalam kritik saya, film-film sebelumnya kita belum pernah melihat sebetulnya wajah budaya kita sendiri. Karena film itu agak tidak mencerminkan kebudayaan sejati dari ada. Ya mulai dari film Benteng Moraya yang tidak selesai, bagaimana kita mau apresiasi. Kemudian datang film Senjakala di Manado. Kemudian datang film Hujan Bulan Juni. Kemudian datang film komedian Tom and Jerry. Kemudian datang Keke dan Uti yang sudah ditayangkan itu. Dan nanti tanggal 8 Agustus kita akan lihat Lokananta. Nanti Lokananta kalau saya sudah saksikan saya akan memberikan apresiasi, saya akan mengkritik. Dan seiring dengan itu tentu saya berharap dengan kritik saya itu saya bisa merefleksikan bahwa mudah-mudahan takdir dari film Meriara ini akan menjadi tadi yang saya ulang, akan menjadi milestone pencapaian kita secara bersama, tentu di bawah drivingnya Veldy Umbas. Tetapi di situ juga kita akan melihat stepping stone kita, lompatan kita ke depan. Dan saya optimis bahwa film ini dengan kemampuan kita untuk menarasikan, untuk mempromosikan, ya film ini akan jadi menarik nanti. Saya kira itu yang saya harapkan. Dan jangan lupa warga Manado, warga Sulawesi Utara, bahkan warga Manado, warga Sulawesi Utara yang ada di seluruh Indonesia yang kurang lebih mungkin bisa mencapai sekitar 3-5 juta. Marilah kita tonton film Meriara. Dengan menonton film Meriara, kita akan mengingat kembali masa lalu nenek moyang kita dan bagaimana masa lalu nenek moyang kita hadir hari ini dengan melihat film Meriara.